Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pendidikan Agama Islam, Ibu Umihani SPD MPDI, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang telah kami diskusikan dengan judul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ICT, Information and Communication Technology. Dengan pembahasan bagian A, pengertian ICT, Information and Communication Technology. B, manfaat, fungsi, dan peran ICT dalam pembelajaran. C, jenis-jenis dan implikasi ICT di bidang pendidikan education. D, kelebihan kekurangan berbasis ICT. Kemudian E, hakikat dan tujuan pendidikan Islam pada pembelajaran ICT. Pembahasan pertama yaitu pengertian ICT atau Information and Communication Technology. Istilah ICT ini muncul pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi lebih menggunakan kata informasi yang pada dasarnya menggunakan istilah TK yaitu teknologi komunikasi. Kemudian berkembang menjadi ICT, Information and Communication Technology, yang biasanya kalau di Indonesia ini lebih dikenal dengan kata Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi digital atau analog lainnya yang memungkinkan penggunaan menciptakan, menyimpan, menampilkan kembali, dan mengkomunikasikan informasi dalam jarak yang tidak terbatas atau jarak yang luas gitu, tidak terhingga. Kemudian komunikasi information tersebut bisa disampaikan lewat teknologi yaitu berupa komputer, internet, televisi, laptop, radio, kamera digital, DVD, CD player, handphone, dan sebagainya. Berdasarkan istilah ICT itu bisa disebut sebagai multimedia karena multimedia ini sebenarnya adalah suatu istilah generik bagi suatu media yang menggabungkan berbagai macam media baik untuk tujuan pembelajaran maupun bukan. Kemudian bagian 2 yaitu manfaat, fungsi, dan peran ICT dalam pembelajaran. Fungsi dan peran ICT dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi berperan atau berfungsi sebagai tool atau alat. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Contohnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, dan dari data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya, teknologi komputer yang harus dikuasai oleh siswa. Seperti pada informatika, manajemen informasi, atau ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran TIK. Itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian di peran dan fungsi yang ketiga ini ada teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dalam hal ini dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru, yaitu seperti sebagai komputer, yaitu sebagai fasilitator, sebagai fasilitas untuk memenuhi siswa tersebut untuk mencapai pembelajarannya.
atau bisa sebagai disebut fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Adapun manfaat dari pembelajaran menggunakan ICT ini bagi siswa yaitu mendorong siswa belajar sendiri secara cepat sehingga meningkatkan pengetahuan, belajar berinteraksi dan mengembangkan kemampuan di bidang penelitian. Selain itu dapat memperkaya diri siswa dalam meningkatkan komunikasi dengan siswa lain dan meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh dunia. Jenis-jenis dan implikasi ICT di bidang pendidikan. Di dalam dunia modern, teknologi dan informasi merupakan salah satu yang berkembang pesat dalam dunia karena hampir seluruh dunia mempunyai teknologi yang sangat maju. Contohnya dalam pendidikan. Nah, jenis-jenis pendidikan yang merupakan media dari salah satu aplikasi ICT. Yang pertama ada software, yaitu perangkat lunak. Nah, di dalam software itu contohnya ada aplikasi pembelajaran, e-book, atau e-purpose. Nah, yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras. Contohnya seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Nah, di dalam implikasi ICT di bidang pendidikan yaitu ada banyak. Nah, contohnya yaitu ada pendidikan jarak jauh atau PJJ. Nah, di IAIN juga ada salah satu prodi yaitu PJJ PAI jarak jauh. Nah, yang selanjutnya yaitu sharing resource bersama antar lembaga pendidikan, yaitu pelatihan dalam sebuah jaringan. Karena di dalam pelatihan, di dalam teknologi itu banyak seperti seminar, workshop yang online dalam mengimplementasikannya. Yang kedua, perpustakaan atau instrumen pendidikan lainnya seperti laboratorium yang berbasis digital. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan perangkat teknologi informasi dan interaktif seperti radio, video, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat, mengakibatkan di seluruh dunia terjadi globalisasi yang sangat berkesinambungan di masa yang akan datang, sehingga pendidikan di Indonesia sangat maju. Nah, itulah jenis-jenis dan implementasi dalam pendidikan di bidang pendidikan dan education. Bagian D, kelebihan dan kekurangan ICT. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung sehingga akan menambah motivasi dalam belajar siswa. Yang ketiga, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang keempat, media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. Yang kelima, menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. Yang keenam, menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia masih terlalu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Yang keempat, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Bagian E, hakikat dan tujuan pendidikan Islam pada pembelajaran ICT. Setelah mengkaji tentang teknologi informasi dan kemungkinan bisa dilaksanakannya program pembelajaran jarak jauh distance learning bagi pendidikan agama Islam terlebih dahulu, perlu dilihat apa hakikat pendidikan Islam dan apa tujuannya. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rifai, pendidikan agama merupakan pengajaran tentang keyakinan, ibadah, dan kajian keagamaan yang menuntut siswa untuk menerapkan dari kehidupannya dalam kehidupannya sebagai upaya pengembangan diri. Sedangkan menurut derajat, pendidikan agama adalah suatu usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka pembentukan manusia beragama. Suatu upaya penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada siswa untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat melalui pendekatan keimanan, pengalaman, dan kebiasaan.
Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan utama pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU SPN adalah pembentukan manusia yang bertakwa dan berbudi pekerti yang luhur. Tujuan ini merupakan ciri dan watak dasar dari kepribadian bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Unsur maqala wala tahzur maqala. Kekurangan berasal dari kami, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.